Menanggapi kasus Ruben dan Sarwenda yang makin memanas Pak di sosial media, terus juga Betran salah satu putra dari Ruben Onsu juga speak up dalam postingan Instagramnya bahwa dia mengakui pernah ditampar oleh tantenya atau bisa dibilang sosok dari adiknya atau kakaknya Sarwenda. Mungkin KPAI menilai atau melihat hal tersebut seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih. Pertama tentu kami turut prihatin ya terkait pertengkaran perseteruan yang dipublikasi ke media sosial ya antara kedua orang tua anak ini, dan tentu dampak publikasi luas dan termasuk karena peristiwanya adalah tokoh publik ya, yang tentu perdebatan pro kontra tidak terhindarkan, dan bahkan kadangkala perdebatan itu pada akhirnya tidak melihat lagi bagaimana kepentingan terbaik bagi anak. Nah, kami tentu menghimbau agar kedua orang tua ini menyelesaikan secara baik dan mengakhiri perdebatan publik ya terkait pemenuhan anak. Yang kedua, kalau memang ada dugaan kekerasan kepada Ananda, ya tentu tidak boleh dibenarkan. Tentu kami mendorong kepada orang tua untuk segera melaporkan kepada kepolisian terkait dugaan kekerasan tersebut. Biarlah nanti kepolisian yang akan membuktikan apakah kekerasan yang dilakukan oleh tante ini itu ada fakta dan ada bukti, yang tentu informasi awal itu bisa didalami dari informasi Ananda yang mengalami kekerasan tersebut. Namun kami tentu meminta kepolisian kalau memang ini dilaporkan, atau polisi bisa secara jemput bola ya untuk mendalami terkait dugaan kekerasan ini. Karena bagaimanapun juga siapapun itu ya tidak dibenarkan ya untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Yang ketiga, sampai detik ini tentu kami belum ada laporan terkait permintaan mediasi ya. Tentu kami sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Anak, ada tusi melakukan mediasi terkait pelanggaran hak anak atau sengketa hak anak. Jika dari salah satu orang tuanya memohon kepada kami untuk melakukan mediasi, tentu kami akan lakukan ya, dengan syarat tentu para pihak mau dimediasi, ada waktu untuk dilakukan mediasi, dan mudah-mudahan di mediasi di KPAI mudah-mudahan itu bisa menyelesaikan setidaknya terkait konflik pengasuhan gitu ya. Walaupun secara putusan pengadilan pengasuhan itu berada di orang tua gitu ya, dan ada upaya pihak ayah atau pihak bapak untuk mengambil pengasuhan itu kembali. Nah, namun kami terlepas dari itu karena lagi-lagi tentu terkait putusan pengasuhan itu tetap di pengadilan gitu ya, dan nanti di pengadilan itu akan diuji gitu ya apakah pihak ibu tidak memiliki kapasitas untuk mengasuh ya, karena mungkin melakukan kekerasan terhadap anak gitu, atau mungkin tidak ada waktu untuk mengasuh. Ya tentu ada profesi yang menyatakan ketidaklayakan untuk mengasuh tersebut gitu ya. Nanti ada bisa dari psikolog, bisa dari pekerja sosial gitu ya, untuk mendalami apakah keluarga ini memiliki kapasitas mengasuh atau tidak gitu ya. Dan tentu KPAI bersedia juga memberikan masukan ya kalau memang misalnya dalam proses ada pengajuan hak asuh ke pengadilan itu, ya tentu kalau pengadilan meminta kami untuk memberikan rekomendasi, ya tentu berdasarkan kajian, berdasarkan telah kami, ya tentu kami akan sangat senang memberikan masukan tersebut. Berarti Pak, misalkan ini kan Ruben Onsu kan juga masih berkutik di hak asuh anaknya. Mungkin dengan speak up-nya Betran ini apakah bisa menjadi bukti Pak bahwa hak asuhnya bisa jadi dimenangkan oleh Ruben atau seperti apa? Ya, saya kira kalau memang itu menjadi salah satu bukti, sebetulnya bisa saja gitu ya.
Namun tentu harus diverifikasi gitu ya, apakah ada dugaan tindak pidana tersebut ya tentu harus laporkan pada kepolisian gitu ya. Dan hasil laporan dan hasil penyelidikan itu sebetulnya nanti bisa juga sebagai dasar gitu ya. Namun kami biasanya untuk melihat isu pengasuhan itu secara komprehensif gitu ya. Kapasitas pengasuhan orang tua itu tidak hanya soal memberikan makan, minum dan atau sandang pangan saja, tapi juga bagaimana soal kasih sayang, kelekatan dan kedekatan itu penting gitu ya. Karena ananda ini adalah manusia yang punya hak untuk dekat dengan orang tuanya dan kedua-dua orang tuanya, dan begitu juga sebaliknya sebetulnya. Kedua orang tua punya hak dan berkewajiban untuk mengasuh buah hatinya. Gitu. Jadi maka kenapa kami mendorong untuk dimediasi ya, agar para pihak memiliki tanggung jawab terkait pengasuhan dan pelindungan anak, karena ananda ini kan masih usia belia dan tentu negara punya berkewajiban memastikan pengasuhan itu sampai 8 atau usia 18 tahun gitu ya. Jadi saya kira tentu waktu yang cukup panjang tapi harus dilakukan, dan oleh sebab itu dukungan para pihak menyelesaikan kasus-kasus anak secara baik ya, dan bahkan kami meminta juga kalau ada pihak keluarga besar ya untuk bisa menjembatani ya, untuk bagaimana menyelesaikan isu ini secara kekeluargaan gitu ya. Sehingga kepentingan terbaik bagi anak itu menjadi utama kita, karena bagaimanapun juga kalau jejak digital itu kan tidak bisa dihapus ya. Jadi ketika anak sudah besar nanti dia akan melihat pertengkaran hebat di antara kedua orang tuanya, yang saya kira tentu akan berdampak begitu bagi mereka. Kenapa kami mendorong menyelesaikan kasus-kasus privat ini kepada keluarga masing-masing gitu ya. Nah, namun kalau pun tidak bisa, itu kami KPAI tentu siap untuk mediasi. Berarti artinya KPAI siap untuk menjadi jembatan bagi kedua belah pihak untuk mediasi. Ya, bukan siap lagi ya, berkewajiban kalau memang itu dilaporkan ke kami. Tapi sampai hari ini kan belum ada datangan di antara keduanya atau dari salah satunya lah gitu ya, untuk memohon untuk dilakukan mediasi di KPAI. Pak, mungkin jika emang benar-benar terjadi nih ya, mediasi antara kedua belah pihak, terus dari hasil mediasi tersebut tidak ada jalan tengahnya Pak ya. Mungkin kalau dari KPAI sendiri ada solusi kan Pak untuk menyelesaikan masalah jika terjadi mediasinya itu tidak ada kesepakatan Pak? Iya, ya tentu kami berharap syarat-syarat mediasi itu kan pertama ada kerelaan para pihak ya, karena mediasi KPAI tidak ada pemaksaan gitu ya. Jadi kerelaan para pihak untuk mau dimediasi dengan niat ya, bahwa kepentingan terbaik bagi anak menjadi utama gitu ya. Pertengkaran itu silakan, orang dewasa ibu dan bapaknya silakan, tapi untuk kepentingan terbaik bagi anak, yuk kita melihat kepentingan buah hati mereka ini. Nah, kemudian yang kedua, ketika dalam mediasi atau proses mediasi katakanlah para pihaknya nggak datang gitu ya, atau datang tapi tidak ada kesepakatan ya, tentu kami akan rekomendasikan agar kedua belah pihak ini untuk mencari lembaga lain gitu ya. Misalnya kalau memang kedua-duanya ingin satu pihak ingin mengambil hak kuasa asuh, ya tentu melalui pengadilan gitu perjuangannya gitu. Dan kami tentu posisinya adalah melakukan pengawasan ya, memastikan semua proses itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya. Jadi tentu kami punya keterbatasan, terutama kewenangan ya, apalagi bicara soal penetapan hak asuh anak ya. Nah, namun terlepas dari itu semua ya, sebetulnya pemberian kasih sayang, kemudian membangun kelekatan dan kedekatan gitu ya, melalui mediasi itu sebetulnya bisa dibangun ya. Misalnya kesepakatan soal waktu mengasuh anak, kemudian termasuk juga tugas dan tanggung jawab masing-masing walaupun di rumah yang berbeda gitu ya. Kemudian termasuk juga dukungan keluarga besar gitu ya. Tentu kami sangat senang ya kalau memang berorientasi kepada kepentingan terbaik bagi anak ya. Tapi kalau kita terus di kedua belah pihak ini terus berdebat gitu ya, kemudian anak dipublikasi secara terus menerus gitu ya,
tentu ini akan berdampak bagi tumbuh kembang anak-anak gitu ya. Apalagi usia anak yang semakin mulai besar gitu ya, tentu dia terpapar dari informasi-informasi baik langsung maupun tidak langsung, terpapar dari katakanlah tontonan-tontonan dari pemberitaan gitu ya. Tentu anak akan bertanya gitu ya, anak akan menjadi satu pertanyaan yang tentu kadangkala ini akan mempengaruhi terkait tumbuh kembang anak. Nah ini yang penting bagi kita karena bicara tumbuh kembang anak itu berorientasi ke depan gitu ya, berorientasi untuk bagaimana memastikan periode usianya itu memang tetap terpenuhi gitu ya, terpenuhi fisiknya, psikisnya, lingkungan yang mendukung gitu ya. Dan ini bagi kami lebih penting gitu ya dibanding perdebatan-perdebatan yang tidak ada ujungnya gitu ya, perdebatan-perdebatan yang merugikan hak anak itu sendiri. Oke, Pak. Terus selain itu Pak, dari pihak Ruben Onsu juga sempat menyindir Pak kontennya dari kekasihnya Sarwenda, yang dimana kan kontennya itu dibuat di rumahnya yang mengatasnamakan Ruben Onsu Pak. Mungkin kalau dari Bapak sendiri melihatnya seperti apa sih Pak? Iya, sebetulnya kan konten-konten yang tidak mendukung terkait tumbuh kembang anak ya kami tentu menghimbau untuk tidak melibatkan anak, apalagi misalnya ada live TikTok di mana ada anak di sana gitu ya, kemudian bahasa-bahasa komentar netizen yang pro dan kontra gitu ya, dan itu didengar oleh anak sendiri gitu ya, atau dibaca oleh anak gitu ya, atau oleh teman-temannya di sekolahnya, mungkin dia akan bertanya gitu ya, kenapa orang tua kamu, kenapa pertengkaran dasar, yang saya kira di mana usia-usia anak yang tentu belum mampu memahami secara utuh seperti kita orang dewasa gitu ya. Nah oleh sebab itu ini penting gitu ya, bagaimana memastikan tumbuh kembang anak bisa terjaga gitu ya. Tentu dampak dari publikasi yang sangat luas apalagi melibatkan anak ya, pada akhirnya privasi anak-anak kita kan tidak bisa terhindari menjadi terganggu gitu ya. Nah saya kira tentu semua anak punya hak untuk hidup dengan bahagia, semua anak punya hak hidup dekat dengan orang tuanya, didukung oleh lingkungan yang baik gitu ya, dan termasuk juga lingkungan pertemanannya, lingkungan masyarakat gitu ya. Dan saya kira tentu kita harus berpikir ke arah sana gitu ya, sehingga anak-anak ini bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan periode usianya, berpartisipasi, terhindar dari kekerasan ya, terhindar dari diskriminasi gitu ya, atau pelabelan terkait kondisi orang tua gitu ya, yang saya kira banyak hak-hak anak yang pada akhirnya terlanggar kalau para pihak tidak memiliki prinsip-prinsip perlindungan anak ya, prinsip non diskriminasi, tumbuh kembang anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip suara anak ya, suara anak juga perlu didengar gitu ya. Dan termasuk juga biasanya kalau mediasi ke kami juga akan melakukan asesmen kepada Ananda ini, bagaimana pandangan Ananda ini terhadap kedua orang tuanya. Nah biasanya itu kami akan bacakan hasil asesmen psikologis itu, sehingga orang tua kembali diingatkan untuk memastikan kepentingan balita atau anak-anak mereka. Oke Pak, ini kan kalau dari KPAI sendiri menganalisis atau melihat case ini tuh seperti apa Kak? Seperti apa Pak? Kan di sisi lain kan Ruben itu hanya mau hak asuh anaknya atau bertemu anaknya itu dimudahkan, tapi yang di media sosial yang beredar kan kasusnya tuh semakin melebar, ada yang diduga kekerasan atau dan lain-lain. Mungkin kalau dari KPAI sendiri melihat atau menganalisis case ini seperti apa sih Pak? Ya sebetulnya kan saya yakin kedua orang tua itu punya niat baik lah untuk anaknya untuk tumbuh dan berkembang secara baik gitu ya, diasuh oleh lingkungan yang mendukung gitu ya. Tapi karena dipublikasi isu-isu keluarga ini, isu-isu privat ini ke ranah publik ya, akhirnya kan perdebatan itu tidak bisa dihindarkan gitu ya. Namun bagi kami problem awalnya kan soal bagaimana kesempatan untuk bisa mengasuh sebetulnya gitu ya. Karena mantan suami itu ada, mantan istri ada, tapi mantan anak kan nggak ada.
Nah, oleh sebab itu kedua-duanya punya hak untuk mengasuh gitu ya. Nah, namun karena ini terjadi karena dampak dari perceraian gitu ya, kemudian kesempatan itu nampaknya informasi yang kami dapatkan tidak saling gitu ya. Nah, maka saya kira tentu ini yang diselesaikan gitu ya. Dan salah satu upayanya melalui mediasi gitu ya, agar misalnya tadi ke dalam mediasi itu ditawarkan berbagi waktu, kemudian berbagi tanggung jawab gitu ya, kemudian memastikan semuanya tidak ada yang abai gitu dan tidak ada yang lalai gitu ya. Nah, saya kira hal-hal demikian yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau kita dengarkan ke publik kemudian terus diumbar kasus-kasusnya, akhirnya tidak ada yang terselesaikan pada akhirnya gitu ya. Nah, dan yang tersisa adalah pertengkarannya, dan hak anak itu sendiri akhirnya tidak didapatkan gitu ya. Hak anak untuk dekat dengan orang tuanya, hak anak diasuh oleh orang tuanya, hak anak agar orang tua bertanggung jawab pada akhirnya tidak didapatkan ya. Karena terus berdebat di media sosial gitu misalnya. Nah, oleh sebab itu saya kira yuk kita kembali, dan kami terbiasa ya menyelesaikan kasus-kasus serupa ya, kasus-kasus tokoh publik lain gitu ya, dengan calling down kedua orang tuanya dengan melalui mediasi di KPAI gitu ya. Insya Allah itu bisa terselesaikan gitu. Oke Pak, terakhir Pak, mungkin pesan dari KPAI atau harapan dari KPAI untuk anak-anak di luar sana atau orang tua yang di luar sana yang mempunyai case serupa dengan case ini seperti apa Pak? Iya, tentu pesan kami adalah dampak dari perceraian orang tua ya pada akhirnya anak yang terdekat tidak bisa terhindarkan gitu ya. Terjadi perebutan hak asuh, penelantaran, dan bahkan anak menyaksikan kekerasan gitu ya. Dan bahkan tidak jarang juga anak juga mengalami kekerasan atau KDRT gitu ya. Nah, oleh sebab itu tentu kami berpesan kepada keluarga-keluarga Indonesia yang kasus serupa, ketika ada kasus-kasus keluarga yang dari dampak perceraian, yuk diselesaikan secara baik gitu ya. Dalam artian memastikan pemenuhan dan pelindungan hak anaknya gitu ya. Bukan dalam artian kami minta rujuk kepada orang tuanya gitu, karena itu urusannya masing-masing. Tapi kami adalah rujuk dalam artian memastikan hak dan tanggung jawab orang tua ini bisa dijalankan fungsinya gitu ya. Tentu hak anak tentu banyak ya, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak untuk diasuh ya, hak atas identitas misalnya gitu ya. Sehingga dampak-dampak dari perceraian ini bisa kita mitigasi gitu ya, terutama memfungsikan keluarga untuk bisa mengasuh. Nah, yang ketiga tentu kami menghimbau terutama tokoh-tokoh publik ya yang mengalami problem dampak perceraian agar tidak mempublikasi anak di media sosial ya, karena tentu netizen akan terbelah pendapatnya dan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan gitu ya. Dan itu hari ini komunikasi terkait media sosial itu sangat terbuka gitu ya. Tapi yang tersisa pada akhirnya adalah anaknya terpublikasi luas gitu ya. Kemudian jejak digital tidak bisa dihapus, yang pada akhirnya tentu menjadi dampak trauma berkelanjutan bagi tumbuh kembang anak kita gitu ya.